kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita berada di akhir bulan Januari. Kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan sudah menuntun kita selama 1 bulan ini. Apa yang menjadi kekuatan Tuhan? Apa yang menjadi problem kita? Apakah kita merasakan Dia hadir sebagai gunung batu melindungi diri kita? Bacaan firman Tuhan dari Mazmur 62 ayat 1-8. Bagaimana Daud juga mengatakan Tuhan itu adalah tempat perlindungan dan gunung batu yang kokoh. Mazmur 62 1-8. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah melewati 1 bulan Januari di tahun 2022. Kami sungguh mau belajar bersyukur bahwa kami sudah merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan yang berat ini. Tetapi yang menghibur dan menguatkan kami adalah kehadiran-Mu, firman-Mu yang menghidupi diri kami, menghidupi akal budi kami, menghidupi hati kami. Biarlah Engkau tetap berfirman, supaya firman-Mu itu menjadi kekuatan yang kokoh dan menuntun kami melangkah untuk hari esok. Berkati hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Selah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Daud mengatakan Tuhan adalah perlindunganku. Dia gunung batu kekuatanku. Nah, ini yang menarik. Gunung batu. Jadi memang gunung itu kan batunya banyak, kokoh, keras, kuat gitu ya. Dan Daud mengapa mengatakan bahwa Tuhan itu seperti gunung batu? Artinya cinta kasih Tuhan, kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan itu kokoh. Tidak bergeser atau tidak tergeser oleh situasi apapun. Oleh cuaca, oleh peperangan, oleh penyakit, oleh ketidakpunyaan uang, kemiskinan, kekayaan, kasih Tuhan tetap kokoh. Dia setia, dia akan melindungi umatnya, menjaga umatnya. Pergumulan Daud itu memang banyak. Ya, bagaimana dia dari muda berhadapan dengan binatang buas, dengan Goliat, dengan akhirnya menjadi raja, dan dengan Saul dan musuh-musuh lainnya. Dan pergumulan dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, itu membuat Daud itu, rasanya capek dalam iman. Saya membayangkan saja, rasanya berat sekali ya pergumulan Daud ini. Enggak habis-habis. Tetapi Daud itu mengatakan, sungguh aku menjadi kuat karena aku boleh berlindung, bersandar pada gunung batu yang kokoh, yaitu Allah yang hidup. Dialah gunung batu kekuatanku. Nah, jadi di sini sangat menarik. Dikatakan oleh pemazmur, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah.
Jadi betul-betul dia tidak akan goyah. Lalu ayatnya yang ke-6, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku. Berulang kali Daud mengatakan gunung batu, gunung batu. Ya, jadi mengungkapkan kekuatan kasih Allah yang tidak terkalahkan. Nah, kalau Daud dalam menghadapi persoalan yang sangat besar, sangat banyak, dia mengatakan persoalannya ini juga mungkin banyaknya seperti gunung, numpuk terus. Tetapi ada gunung yang lebih kuat, yaitu gunung batu Allah. Jadi dia tidak melihat persoalannya dengan kacamata dirinya yang membuat dia lemah, membuat dia putus asa. Tetapi dia melihat persoalannya dengan kacamata bahwa Allah jauh lebih besar dari segala persoalan yang dia hadapi. Aku memang menghadapi gunung batu persoalan, gak habis-habis, keras sekali, harus berperang terus-menerus, harus menahan hati, menahan perasaan, ya berpikir keras, macam-macam yang dialami Daud ini. Jadi kalau boleh dibilang, aku berhadapan dengan gunung batu persoalan dunia, tetapi aku tetap mencari perlindungan pada gunung batu kasih Allah. Dan oleh karena itulah dia katakan, aku damai. Karena di belakangku ada tempat bersandar yang jauh lebih kuat, yang jauh lebih kuasa, jauh lebih mampu menyelesaikan persoalan yang ada di depanku. Aku merasakan persoalan yang di depanku ini seperti gunung, banyak sekali. Tapi kemudian ketika aku nengok, aku boleh bersandar di atas gunung yang lebih besar. Jadi ini gak berarti. Maka dia maju kembali sampai akhir hidupnya. Nah, persoalan inilah yang mau kita pelajari dari firman Tuhan hari ini. Ada seorang ibu, di mana dia juga mengatakan persoalan hidup saya itu seperti gunung, Bu. Enggak pernah habis, ada terus jadi numpuk terus ya, makin hari makin tinggi, makin hari makin tinggi. Wah, saya sudah tidak sanggup lagi karena saya merasa saya ini bukan apa-apa, suruh terus menerus berhadapan dengan persoalan, sudah letih, sudah lelah, sudah capek, aku mau ambruk nih, udah nggak kuat lagi. Jadi dia menangis di hadapan Tuhan dalam keputusasaan dan dia mengatakan, Tuhan, saya udah nggak kuat. Dia lupa bahwa Tuhan itu gunung batu yang lebih besar. Tempat dia bersandar, tempat dia berlindung, tempat dia bisa mendapatkan kekuatannya kembali. Nah, ibu ini datang pada Tuhan dalam keputusasaan. Karena dia cuma lihatnya yang di depan, yaitu persoalan dunia. Tapi dia tidak merasakan kehadiran Tuhan sebagai gunung batu, sebagaimana Daud merasakannya. Kita juga mau belajar. Jangan hadapi persoalan itu cuma lihat susahnya, banyaknya, sulitnya. Nah, jangan cuma dilihat dari itu. Tetapi mari kita lihat kekuatan yang ada di belakang kita, yang menopang kita, menghibur kita, menolong kita, membantu kita, menyelesaikan, menerobos gunung batu persoalan dunia. Sebab gunung batu kasih Allah, kuasa Allah jauh lebih kuat, jauh lebih besar untuk bisa menerobos gunung batu persoalan dunia. Tidak ada persoalan dunia yang tidak bisa diterobos oleh gunung batu kasih Allah, oleh gunung batu kuasa Allah. Allah mampu melakukannya. Nah, oleh karena itu mari kita juga jangan berkeras hati, cuma sekedar menangis, berputus asa, atau cuma sekedar bingung, tidak tahu arah, tidak tahu jalan. Akhirnya kita jadi letih, ngelokro, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Seorang bapak yang harus kehilangan istri dan anak karena COVID. Dia nangis, dia katakan hidupku sudah tidak berguna. Mau dibikin apa sekarang hidupku ini? Aku dulu kerja semangat karena ada yang harus aku kasih makan, istri dan anakku. Sekarang mereka berdua sudah bersama Tuhan, Tuhan sudah kasih makan mereka. Lah aku ngapain lagi? Males, mau apa-apa males, mau kerja ya males, ya apa adanya. Cuma badan satu, makan seadanya cukup. Sampai orang bilang, kamu kok jadi kurus kering begini, gak bergairah, ya, tidak ada semangat hidup, bahkan kamu kosong matamu.
Harapanmu tidak ada. Dia bilang, ya memang, lah aku pengen mati, pengen nyusul istri, pengen nyusul anak. Tapi Tuhan belum izinkan aku pulang. Ya dengan cara begini, mudah-mudahan aku bisa segera meninggalkan hidup ini. Karena tubuhku makin lemah. Ya. Nah, terus temannya mengatakan, kalau gitu kamu bunuh diri pelan-pelan. Apa kamu pikir kamu bisa ketemu istri dan anakmu? Kalau kamu melakukan itu dosa besar. Itu tidak boleh dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Habis mau buat apa? Ayo bangun semangatmu, kerja lagi. Nggak bisa, nggak mau. Nah, saudara, kalau orang itu sudah kehilangan motivasi untuk hidup, semangat dan harapan, susah. Berbeda dengan seorang ibu yang dia juga punya problem besar dengan tubuhnya, karena dia sakit, dia punya problem besar dengan keluarganya, dengan anaknya, dengan menantunya, dengan suaminya. Ada saja problem. Tapi dia katakan, saya harus menjadi kuat. Saya harus menjadi sembuh. Dan saya percaya kuasa darah Yesus menyembuhkan. Bukan cuma tubuh saya, tapi semua problem saya. Segala kepahitan saya akan diterobos oleh gunung batu kasih kuasa Allah. Saya menghadapi gunung batu persoalan yang sangat pahit dan menyakitkan. Tetapi ketika saya letakkan semua itu di bawah kaki gunung batu Allah, maka itu semua mencair, hilang. Karena gunung batu kasih Allah bukan cuma bisa nerobos, tetapi menebas. Hati saya dipulihkan, hati saya dibangkitkan dalam semangat. Saya katakan kepada diri saya, meskipun tubuhmu ada sakit, tapi kamu masih berguna buat gereja, buat keluarga, dan buat masyarakat. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekalipun beban kehidupan yang harus kita tanggung sangat berat, mari kita lihat ada gunung batu yang lebih besar, lebih kuat, lebih penuh dengan kuasa, yang siap untuk menolong, menopang, memampukan kita mengalahkan gunung batu persoalan dunia. Jangan dilihat yang di dunia, lihatlah kuasa Allah, kasih-Nya yang besar. Dialah gunung batu perlindungan kita yang membawa kehidupan dan damai sejahtera. Jadi dengan demikian, kita boleh melanjutkan kehidupan hari ini dan hari esok. Selamat melanjutkan kehidupan bersama dengan gunung batu, kekuatan kasih Allah. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Ya Tuhan, seringkali kami cuma melihat gunung batu persoalan dunia yang ada di depan kami. Tapi kami tidak merasakan bahwa Engkau sudah menopang kami sebagai gunung batu penuh dengan kasih dan kuasa, dengan kekuatan-Mu yang tidak terkalahkan oleh dunia ini. Biarlah kami sekarang boleh menjalani kehidupan dengan menyerahkan segala problema hidup kami. Kami boleh bersandar penuh dengan iman kepada Engkau, dan kami boleh melihat persoalan dunia akan diselesaikan ketika gunung batu kuasa kasih Allah dinyatakan hadir dalam hidup kami. Berkaryalah ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.